Halo guys, masih dalam seri PPh orang pribadi dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai NPPN ya, yakni norma penghitungan penghasilan neto. Nah, NPPN ini apa dan untuk apa? Mari kita bahas bersama-sama. NPPN atau norma penghitungan penghasilan neto ini merupakan pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak ya, dan ini terus disempurnakan secara kontinu. Kemudian dasar hukum dari NPPN adalah pasal 17 Undang-Undang PPh dan yang terakhir di Per 17 2015. Maksudnya NPPN itu untuk apa ya? Nah, kita ketahui bahwasanya untuk menghitung PPh yang terutang di akhir tahun ya, yang digunakan itu kan penghasilan netonya ya. Ya. Penghasilan neto dari wajib pajak itu ya. Nah, wajib pajak itu ada yang menyelenggarakan pembukuan, yang artinya ada laporan keuangannya, seperti neraca, laba rugi gitu ya, laporan perubahan modal serta arus kas. Tetapi banyak juga wajib pajak yang tidak mampu melakukan pembukuan. Kemudian, kalau wajib pajak itu tidak melakukan pembukuan, padahal basic dari penghitungan pajak itu adalah penghasilan neto, sementara wajib pajak itu memiliki usaha atau pekerjaan bebas, ya, di mana dalam pekerjaan bebas atau usaha itu kan ada penghasilan brutonya, kemudian ada biaya-biayanya seperti katakanlah biaya gaji karyawan, biaya listrik, biaya sewa mesin misalnya dan lain sebagainya. Kalau misalnya wajib pajak itu tidak melakukan pembukuan, maka tidak dapat diketahui berapa penghasilan neto. Nah, NPPN menjembatani hal tersebut, yang artinya menyederhanakan bagaimana cara menghitung penghasilan neto walaupun tidak ada pembukuan, walaupun tidak ada laporan rugi labanya. Nah, disitulah NPPN itu berfungsi. Kemudian, siapa ini yang bisa menggunakannya? Untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, di mana peredaran brutonya kurang dari 1,8 miliar. Kurang dari 1,8 miliar, dia boleh menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan NPPN. Ya, dengan syarat wajib pajak tersebut memberitahukan kepada Ditjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Yang artinya, misalnya adalah tahun pajak 2021 gitu ya, dan wajib pajak tidak menggunakan pembukuan dan juga tidak dikenakan secara final, tapi dia ingin dikenakan tarif secara umum, ya, maka wajib pajak tersebut, yaitu yang memiliki usaha atau pekerja bebas, itu wajib memberitahukan kepada Ditjen Pajak melalui KPP tempat dia terdaftar itu, bahwasanya dia ingin menggunakan NPPN. Pemberitahuan untuk menggunakan NPPN ini biasanya berbarengan dengan penyampaian SPT tahunan. Ya, PPh orang pribadi biasanya berbarengan. Jadi, misalnya wajib pajak itu lapor SPT tahunan PPh orang pribadi tahun 2020 gitu ya. Nah, lapornya kan dia paling lambat kan tanggal 31 Maret nih, ya, 2021 untuk wajib pajak orang pribadi. Maka ketika dia melaporkannya, biasanya juga ada lampiran untuk pemberitahuan.
mengenai penggunaan NPPN gitu. Kemudian pemberitahuan penggunaan NPPN ini ya disampaikan dalam jangka waktu tersebut ya. Ini dianggap disetujui ya, dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata wajib pajak tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan NPPN. Jadi hanya di dalam pemeriksaan saja ya. Tidak, dan dalam pemeriksaan itu dinyatakan dia tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan NPPN, maka ya tidak boleh menggunakan NPPN. Cuman sepanjang tidak ada pemeriksaan, maka NPPN itu sah tanpa ada surat pemberitahuan dari KPP. Untuk perhitungan penghasilan neto wajib pajak tidak dilakukan atas penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final. Jadi itu hanya untuk yang dikenakan dengan tarif umum ya. Kemudian penghitungan penghasilan neto wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha, usahanya ada 2 atau 3 gitu ya, atau pekerjaan bebas ya, dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebasnya dengan memperhatikan pengelompokan wilayah. Kalau misalnya seseorang itu, katakanlah misalnya nih, wajib pajak itu adalah dokter misalnya, dia praktek di rumahnya. Selain itu, dia juga memiliki usaha apotik gitu ya, jual beli obat ya. Maka untuk penghitungan NPPN-nya nanti ya, NPPN-nya itu tentu yang pertama dia sebagai dokternya, kemudian yang kedua adalah apotiknya ya. Dan masing-masing kelompok usaha ini memiliki NPPN yang berbeda, memiliki nilai atau norma yang berbeda. Persentasenya berbeda untuk menghitung penghasilan itu berbeda nilainya, persentasenya. Kemudian hal itu juga berbeda pula dengan pengelompokan wilayah. Nah, pengelompokan wilayah itu seperti apa? Kita bahas. Kemudian ya, untuk yang NPPN ya, wajib pajak yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan NPPN, dia tetap wajib melakukan atau menyelenggarakan pencatatan. Kemudian, wajib pajak di atas tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan PPN, maka dia dianggap memilih untuk menyelenggarakan pembukuan. Kalau misalnya tidak ada surat pemberitahuan kepada Ditjen Pajak melalui KPP setempat ya, maka dianggap wajib pajak tersebut memilih menggunakan pembukuan. Kemudian, wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tapi ternyata tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan, atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya, maka penghasilan netonya juga dapat dihitung berdasarkan NPPN ya. Dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. NPPN ini selain persentasenya ya, itu juga dibagi atau dikelompokkan menjadi 3 wilayah ya. Yang pertama adalah 10 ibu kota provinsi ya besar, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak, di mana ke-10 ibu kota provinsi ini bisa dibilang adalah provinsi yang besar ya. Kemudian pengelompokan kedua adalah ibu kota provinsi lainnya, dan yang ketiga adalah daerah lain, yang berarti
kabupaten atau kota selain di atas tadi. Berarti kan ada banyak sekali ini. Nah, sebagai contoh ini ya. Sebagai contoh ini, untuk jasa penunjang hiburan ya. Ini kita contohkan kelompok ini menyangkut usaha jasa penunjang hiburan seperti juru kamera, kemudian juru lampu, juru rias, penata musik, jasa peralatan lainnya sebagai penunjang seni panggung ya. Ini NPPN-nya ini memiliki persentase yang berbeda. Kalau untuk yang jika usaha atau pekerjaan bebas itu diselenggarakan di 10 ibu kota besar tadi, itu normanya 35%. Kemudian untuk yang provinsi lainnya, untuk ibu kota provinsi lainnya itu 32,5% dan daerah lainnya 31,5%. Nah, maksudnya ini gimana? Yaitu untuk menghitung penghasilan netonya dari usaha atau pekerjaan bebas di bidang, kita kan contoh ini ya, di bidang jasa penunjang hiburan itu, maka menggunakan persentase yang seperti ini ya, sesuai dengan wilayahnya. Contoh langsungnya adalah orang pribadi ya ini ya, yang buka usaha jasa juru kamera di Depok ya. Maka kita lihat di Depok masuk wilayah yang mana? A, B, atau C. Ya, Depok masuk wilayah C nih ya, kan dia bukan ibu kota provinsi gitu ya. Maka NPPN Depok adalah 31,5%. Ya. Yang ini 31,5%. Kemudian jika omsetnya dia tahun 2019 adalah 100 juta rupiah misalnya ya, maka penghasilan netonya adalah 31,5% dikali 100 juta rupiah sama dengan 31.500.000 rupiah. Jadi untuk menghitung penghasilan netonya sangat mudah ya. Pertama, tetap dihitung berapa omset dari wajib pajak itu. Kemudian baru dikalikan dengan berapa normanya. Nah, normanya itu bisa dilihat langsung di Per 17 2015 tadi. Jadi, sebenarnya NPPN ini digunakan oleh siapa? Untuk siapakah NPPN ini ya? Kalau misalnya kita rangkum dari penjelasan tadi, yang pertama adalah NPPN digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Ingat di sini, ini adalah kurang dari 4,8 miliar. Artinya kalau pas 4,8 miliar, dia tidak boleh menggunakan NPPN. Kalau pas gitu ya. Apalagi lebih dari 4,8 miliar, udah pasti nggak boleh pakai NPPN. Kemudian kategori yang kedua, siapakah yang menggunakan NPPN ya? Yaitu atau yang diterapkan kepadanya NPPN, yaitu wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, di mana wajib pajak itu dilakukan pemeriksaan, ya. Dan ternyata di dalam pemeriksaan atas wajib pajak orang pribadi atau badan tersebut tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya. Jadi bagi pemeriksa ini, kalau misalnya wajib pajak orang pribadi atau badan, meskipun dia menggunakan pembukuan ya, dia menyelenggarakan pembukuan, tetapi kalau dia
tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memberikan catatan-catatan atau bukti-bukti pendukung atas pembukuan itu, maka dapat dihitung dengan norma. Jadi, kalau sebelumnya, peraturan sebelumnya itu hanya untuk BPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang omsetnya kurang dari 4,8, sekarang ini diperluas ya. Kenapa? Karena seringkali ketika dalam pemeriksaan wajib pajak yang seharusnya menyelenggarakan pembukuan, itu dia tidak memberikan bukti-bukti pendukungnya atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan, yang artinya hanya laporan keuangan saja, tidak ada ledger dan lain sebagainya. Artinya dia tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan, maka bisa menggunakan norma ini. Namun demikian, penggunaan norma atau penerapan norma untuk yang nomor 1 dan nomor 2 ini berbeda nilainya. Ya. Jadi nanti akan ada 3 norma. Ya. Yang pertama adalah untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang periraannya kurang dari 4,8 miliar dan dia memberitahukan kepada Ditjen Pajak untuk menggunakan NPPN ya, tepat waktu ya. Dan yang kedua adalah wajib pajak badan yang tidak sepenuhnya menyelenggarakan dan selanjutnya. Dan yang ketiga adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan atau usaha yang juga tidak sepenuhnya ini. Jadi akan ada 3 ya. Ini 1, ini 2, ini 3 ya, akan ada 3. Kita lihat contohnya langsung ya nanti. Kita ambilkan contoh sesuai di Per 17 2015 ya, yaitu NPPN untuk wajib pajak orang pribadi di mana omsetnya kurang dari 4,8 miliar dan tentunya dia memberitahukan ya, ada pemberitahuan kepada Ditjen Pajak bahwasanya dia akan menyelenggarakan atau menggunakan NPPN. Misalnya ini ya. Kita ambilkan contoh saja, satu saja ya. Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farma, kosmetik, dan alat laboratorium. Ya. Nah, ini mencakup perdagangan eceran, berbagai makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik, alat laboratorium melalui pesanan ini ya. Baik itu surat, telepon, atau internet. Dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa, dan sejenisnya. Nah, ini bisa juga melalui marketplace juga bisa ini. Nah, untuk kategori wajib pajak ini, dia normanya adalah untuk 10 ibu kota 30%, untuk ibu kota provinsi lainnya adalah 25%, dan kota-kota atau daerah lainnya adalah 20%. Ini untuk wajib pajak orang pribadi yang omsetnya kurang dari 4,8 miliar. Kemudian, atas KLO yang sama, KLO itu ini ya, kelompok lapangan usaha yang sama, ya, pedagang eceran tadi melalui media, untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik, dan alat laboratorium. Kalau ini adalah wajib pajak orang pribadi yang kemudian diperiksa ya karena tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan dan seterusnya, tidak memperlihatkan bukti pendukungnya dan lain sebagainya, maka dia dikenakan norma yang lebih tinggi yaitu 36% untuk 10 ibu kota provinsi, kemudian 36% ya, sekarang 30% untuk 10 ibu kota provinsi lainnya, dan daerah lainnya adalah 24%. Lebih tinggi daripada orang pribadi yang tadi pengusaha kecil. Ya. Dilihat dari sini aja, untuk kota yang lainnya 24%. Kalau yang tadi adalah 20%. Hal ini juga berbeda kalau misalnya yang badan ya. Ya.
Wajib pajak badan, ya, basically dia itu wajib baginya pembukuan, ya, tidak boleh pakai norma. Tetapi kalau misalnya wajib pajak badan itu diperiksa dan kemudian tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak memperlihatkan catatan, bukti pendukung dan lain sebagainya, maka Ditjen Pajak berwenang untuk menggunakan NPPN guna menghitung penghasilan netonya. Nah, contohnya adalah dengan clue yang sama tadi ya, tapi untuk badan ini ya. Maaf, ini untuk badan ya. Pedagang eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik, dan alat laboratoriumnya. Ini dikenakan 43% untuk 10 ibu kota provinsi, kemudian 36% untuk ibu kota provinsi lainnya, dan kota lainnya 29%. Lebih tinggi ya. Kalau yang tadi pertama itu untuk yang kota lainnya nih ya, 20%, kemudian naik jadi 24%, sekarang naik menjadi 29%, lebih tinggi lagi. Nah, itu penggunaan NPPN ya. Jadi, kenapa hal ini lebih tinggi? Karena ini bisa disebut juga sebagai compliance cost. Ya. Biaya atas kepatuhan, yang artinya kalau misalnya wajib pajak itu semakin tidak patuh, maka selayaknya dia nantinya harus membayar pajak yang lebih tinggi. Basically seperti itu. Terus kita bagaimana caranya untuk menggunakan NPPN ini dalam penghitungan PPh orang pribadi? Kita langsung kepada contoh kasusnya. Nona Aurelia ya, case-nya menjalankan usaha kantor akuntan publik di Jakarta. Si di sini adalah Nona. Kemudian selain itu dia juga memiliki usaha persewaan ruang kantor di kota yang sama, seperti di Jakarta ya. Terus sepanjang 2019, Nona Aurelia memiliki peredaran usaha dari jasa kantor akuntan publik sebesar 1 miliar rupiah. Sedangkan dari usaha persewaan ruang kantornya dia memperoleh 3 miliar rupiah. Nona Aurelia telah menyampaikan pemberitahuan mengenai penggunaan norma penghitungan kepada Direktur Jenderal Pajak 3 bulan sejak awal tahun pajak 2019. Lalu, hitung PPh yang terutang pada SPT tahunan ya. Ini SPT ini ya. SPT tahunan PPh orang pribadi tahun 2019 dari Nona Aurelia ini. Dan diketahui bahwasanya untuk jasa akuntansi, kemudian jasa pembukuan dan pemeriksaan konsultan pajak nih ya, termasuk di dalamnya adalah kantor akuntan publik nih ya di sini ya. Normanya NPPN-nya untuk 10 ibu kota provinsi 50%, ibu kota provinsi lainnya 50% dan kota lainnya 50%. Dan ini kebetulan sama ya. Ini kebetulan sama. Namun seperti contoh yang sebelumnya adalah berbeda-beda ya, dan ini hanya kebetulan sama. Kemudian bagaimana kita menghitung pajak yang terutangnya ya. Yang pertama kita lihat dulu bahwasanya tadi dia punya usaha sebagai kantor akuntan publik dan juga sewa ruangan. Nah, sewa ruangan kantor itu kan dikenakan final ya. PPh pasal 4 ayat 2 final, yaitu tarifnya adalah 10% ya, sewa ruangan. 10% kali 3 miliar sama dengan 300 juta rupiah. Ya, 300 juta rupiah. Kemudian yang kedua nih ya, yang dikenakan dengan tarif umum, di mana tadi NPPN-nya adalah sebesar
50% ya. Pertama kita hitung dulu penghasilan netonya ya, penghasilan neto dari jasa kantor akuntan publiknya. Yaitu 50% dikali dengan 1 miliar sama dengan 500 juta rupiah. Terus informasi yang lainnya dia tidak ada zakat dan juga tidak ada komisi kerugian gitu ya. Jadi langsung nih ya. PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajaknya, PTKP-nya ya, yaitu untuk diri sendiri wajib pajak. Tahunya dari mana? Dia masih nona dan nggak ada keterangan tanggungan, maka adalah untuk dirinya sendiri, yaitu 54 juta rupiah. Sehingga penghasilan kena pajaknya atau PHKP-nya adalah 446 juta rupiah. Ya. Atas PHKP ini kita bisa mencari berapakah PPh yang terutangnya ya. Dengan dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. 5% kali 50% sama dengan 2,5 juta. Kemudian 15% kali 200 juta sama dengan 30 juta dan sisanya 196 juta dikali 25% sama dengan 49 juta. Total semuanya adalah 81.500.000 rupiah. Nah, itu contoh penggunaan PPN dan aplikasinya. Jadi, NPPN ini memudahkan ya, memudahkan wajib pajak dalam menghitung penghasilan netonya. Kenapa demikian? Karena tidak semua wajib pajak itu mampu menyelenggarakan pembukuan. Yang pertama kan harus ada orang yang mengerti akuntansi ya. Misalnya bikin jurnalnya, kemudian bikin neraca, bikin laporan laba rugi, dan seterusnya. Tidak semuanya. Maka ini adalah memfasilitasi mengenai hal tersebut. Kemudian, kalau kita lihat, NPPN ini secara umum ya tentu saja dia persentasenya lebih tinggi daripada yang realnya. Nah, di sini, karena kita tidak tahu real keuntungannya berapa karena tidak menggunakan laporan keuangan, maka digunakanlah NPPN ini. Tentu kalau misalnya dari segi fairness atau realisasinya, yang realnya tentu berbeda ya. Tapi dari segi fairness-nya kita juga bisa melihat orang yang menyelenggarakan pembukuan itu butuh effort lebih banyak gitu ya. Maka bisa jadi nanti netonya dia lebih sedikit. Normally gitu ya. Oke guys, thank you. And please subscribe, comment, like, and share this channel. Senpai. Arigatou gozaimashita.